wabarakatuh. Kembali lagi di video aku Lazian. Di video kali ini aku akan membahas soal keislaman, lanjutan dari part yang kemarin, yang sebelumnya gitu ya. Nah, langsung aja sebelum pembahasannya, subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal dan info-info terbaru dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa ajak teman kamu untuk belajar bareng kita. Oke, langsung aja ke soal keislamannya. Silahkan siapkan soal yang kamu punya. Yang akan aku bahas adalah kode 1915 tahun 2019. Nah, langsung aja aku mau melanjutkan soal yang kemarin, karena yang kemarin baru sampai nomor 63. Aku akan bahas soal nomor 64. Nah, di sini sudah disediakan ayat dan mari kita baca. Bacalah ayat berikut. Mari dibaca. Nah, di dalam surat Al-Maun tersebut Allah Subhanahu wa taala justru mencela orang yang sholat dan mengancamnya akan dengan kecelakaan. Berdasarkan ayat tersebut, menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Nah, buat yang pernah mempelajari pasti udah langsung tahu ya ini kenapa maksudnya gitu ya. Nah, jawabannya ada A, karena sholatnya tidak berjamaah, B, sholatnya tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, C, sholatnya terlalu lama, D, sholatnya dikerjakan dengan riya. Nah, menurut aku adalah sholatnya tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya, karena kita ketahui sendiri ya, syarat dan rukun dari sholat itu mempunyai manfaat dan manfaat sendiri kayak gitu ya. Jadi menurut aku yang celaka itu karena ketika kita sholat tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya gitu. Dan kata guru aku juga seperti itu. Nah, buat kamu yang mungkin berbeda pendapat dengan aku, bisa langsung ketik di kolom komentar, sertakan alasan kamu menjawab itu apa. Oke, langsung aja lanjut ke nomor 65. Islam adalah agama yang ajarannya fleksibel sehingga mampu beradaptasi di semua waktu dan tempat. Namun akhir-akhir ini ada banyak kelompok yang sangat kaku dan keras dalam beragama. Mereka ini sering mengkafirkan dan memvonis sesat kelompok lain. Bahkan atas dasar alasan meluruskan, mereka sering melakukan kekerasan terhadap golongan di luar mereka. Secara teologis, penyebab utama munculnya gerakan radikal ini adalah teologis itu secara pandangan agama ya. Kita ketahui sendiri kalau teologi itu adalah pengetahuan tentang ketuhanan gitu ya. Jadi secara teologis secara berdasar tentang ketuhanan gitu ya. Oke, A, mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar. B, sempitnya wawasan keagamaan. C, keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. D, semangat untuk berdakwah yang berlebihan. Nah, menurut aku yang paling tepat adalah mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar. Karena kita tahu sendiri ya, sesalah-salahnya orang kita nggak boleh kayak ngejudge mereka salah gitu ya. Karena menurut kita salah, belum tentu menurut mereka tuh juga salah gitu ya. Nah, karena kalau misalnya kamu bahas keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, menurut aku emang iya, tapi menurut aku tetap caranya kurang tepat gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah A, ketika orang merasa paling benar, dia akan kayak lebih menyalah-nyalahkan orang lain kayak gitu. Oke, langsung lanjut ke nomor 66. Akhir-akhir ini banyak sekali aliran-aliran keagamaan baru yang muncul di tanah air sebagai aliran sempalan. Ada yang pimpinannya mengaku sebagai nabi, malaikat, bahkan titisan Tuhan. Ironisnya, banyak sekali masyarakat yang dengan sukarela menjadi pengikut dan mendukungnya. Hal itu bisa terjadi karena A, penafsiran terhadap kitab suci yang dilakukan dengan asal-asalan. B, memahami Al-Quran tidak melalui guru atau para ulama. C, manipulasi kemiskinan. D, kekeringan spiritualitas. Nah, bahas satu-satu ya. Penafsiran terhadap kitab suci yang dilakukan dengan asal-asalan. Nah, menurut aku sih ini ya, tapi nggak tahu menurut kamu. Nah, kenapa kitab suci? Nah, karena
nggak ada tulisannya ini agama Islam atau agama Islam yang baru atau agama apapun yang baru kayak gitu ya, nggak disebutkan maksudnya dari jebolan sempalan dari agama mana gitu kan. Nah menurut aku sih penafsiran kitab suci yang dilakukan asal-asalan gitu. Jadi kayak sebenarnya maksudnya ini tapi malah berbeda pendapat gitu ya. Nah kalau B itu kan disebutkan langsung memahami Al-Quran gitu ya, berarti kan ini sempalan agama Islam mungkin gitu. Nah tapi ini nggak disebutkan, jadi menurut aku kurang tepat. Memahami Al-Quran tidak melalui guru atau para ulama itu akan menyebabkan kayak yang di persoalan soal nomor 65 tadi menurut aku. Nah C, manipulasi kemiskinan. Ini kayaknya nggak ada ya, maksudnya kayak nggak dijelasin di soalnya. D, kekeringan spiritualitas atau keagamaan. Menurut aku sih bisa jadi antara D sama A, tapi menurut aku jawabannya A. Nah menurut kamu apa? Silahkan ketik di kolom komentar menurut kamu jawabannya apa. Kalau misalnya berbeda sama jawaban aku nggak apa-apa, langsung aja ketik di kolom komentar, Kak menurut aku ya ini loh soalnya ini kayak gitu ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 67. Di sekolah terjadi kehebohan karena ada HP salah satu seorang siswa mendadak hilang. Berbagai dugaan pun muncul, ada yang menduga Ida sebagai pelakunya karena seorang siswi yang paling miskin di kelas itu adalah Ida. Dugaan tersebut muncul karena di antara semua siswa hanya Idalah yang tidak memiliki HP. Padahal Ida selama ini dikenal sebagai siswa yang baik dan jujur. Berita seperti ini perlu adanya tabayun. Karena A, perlu kejelasan di mana HP itu berada. B, orang jujur dan baik perlu dilindungi dari fitnah. C, sekolah perlu meningkatkan keamanannya. D, tidak sepatutnya siswa membawa HP ke sekolah. Nah, menurut aku adalah A, karena tabayan itu kan mencari kejelasan gitu ya, karena mencari fakta yang benar gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu jelasnya HP-nya di mana. Emangnya di tasnya Ida? Emangnya ada di kantong Ida atau gimana kayak gitu ya. Jadi nggak boleh asal nuduh gitu ya. Dan menurut aku yang paling benar adalah A. Seperti biasa, kalau jawaban kamu nggak cocok sama jawaban aku, silakan ketik di kolom komentar, oke? Nah, selanjutnya nomor 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Dampak yang ditimbulkan berita bohong tanpa klarifikasi berdasarkan ayat di atas adalah. Nah, setelah aku cari kayak tafsiran ayat ini itu apa yang benar gitu ya. Nah, dari pilihan jawaban A, kebingungan di tengah masyarakat. B, membuat orang berdosa mendengarnya. C, meresahkan dan menimbulkan penyesalan. D, berita fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, menurut aku dari tafsir yang ini, itu yang jawaban yang benar adalah C, meresahkan dan menimbulkan penyesalan karena udah mendengarkan berita itu. Selanjutnya nomor 69. Saat masih kecil, Hasan sering diejek kawannya karena tidak bisa melihat. Saat sedih, ia memilih mendengarkan rekaman lantunan ayat suci Al-Quran karena seringnya ia melakukan itu, banyak ayat yang dihafalnya. Selanjutnya, ia termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan masuk di sebuah pesantren tahfiz Al-Quran. Karena ketekunannya, ia menjadi penghafal Al-Quran tercepat dan teladan. Kini ia mampu mendirikan pesantren Al-Quran dengan murid dari berbagai daerah. Menurut saudara, karakter Hasan adalah A, memiliki tekad kuat meraih cita-cita tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain. B, memanfaatkan kekurangan fisiknya untuk meraih cita-cita. C, meraih sukses dengan segala cara. D, berusaha sukses sambil menerima belas kasihan orang lain. Nah, menurut aku yang paling tepat adalah A, memiliki tekad kuat meraih cita-cita tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain. Dan menurut aku ini udah jelas banget ya jawabannya. Nah, buat kamu yang berbeda jawaban dengan aku, langsung aja ketik di kolom komentar kenapa kamu jawab itu. Nomor 70, di sebuah desa terdapat pesan berantai yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp yang mengabarkan bahwa ada salah satu calon kepala desa yang ijazahnya
ijazah sekolahnya palsu, padahal pemilihan kepala desa akan dilakukan beberapa hari kemudian. Bagaimana menyikapinya? A. Ikut menyebarkan dengan harapan masyarakat tahu profil calon kepala desa. B. Tidak peduli karena yakin itu bermotif politis. C. Mengkritisi media sambil mencari berita dari pihak lain sebagai perbandingan. D. Membuat berita tandingan di media sosial. Nah, menurut aku yang paling tepat adalah C. Mengkritisi media sambil mencari berita dari pihak lain sebagai perbandingan. Jadi kita ketika ada berita yang mungkin kayak propaganda kayak gitu ya, kita nggak boleh langsung percaya. Kita harus membandingkan dengan berita yang lain. Misalnya kita cari tahu langsung kejelasannya ke pihak sana, maksudnya kayak klarifikasinya kayak gitu ya, tentang kebenaran. Jadi nggak boleh langsung percaya, apalagi yang jawaban A, ikut menyebarkan, padahal kita nggak tahu menau. Nanti kalau kita menyebarkan itu juga sama aja kita memiliki tanggung jawab untuk, karena kita udah menyebarkan gitu ya. Nah, jadi ini pelajaran juga buat kita semua, jangan sampai termakan hoax, menjadi korban hoax dan semacamnya gitu ya. Jadi kita harus hindari dan mencegah kita tuh jadi korban hoax gitu ya, gitu. Jadi ini sekalian edukasi untuk kita semua gitu ya. Gitu-gitu terus nih ya. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Sekian dulu pembahasan soal di video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel aku bagi yang belum, dan jangan lupa like, komen, dan share. Ajak teman-teman kamu belajar bareng kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. See you on my next pembahasan soal. Bye bye.